Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, penampil kedua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi bioinformatika penjajaran pasangan urutan. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Fitriani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya ada Aulia Mariana sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Dila Layatul Arafah sebagai materi ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Baik, untuk materi pertama di sini terdapat penjajaran pasangan urutan. Penyerasan urutan adalah cara mengatur urutan DNA, RNA, ataupun protein untuk mengidentifikasi daerah kesamaan yang mungkin merupakan konsekuensi dari hubungan fungsional, struktural, atau evolusioner antara urutan. Untuk selaras dari nukleotida ataupun residu asam amino, biasanya itu dipresentasikan sebagai baris dalam matriks. Celah disisipkan di antara residu sehingga karakter yang identik atau serupa dalam kolom yang berurutan. Penyelarasan urutan juga digunakan untuk urutan non-biologis, seperti menghitung biaya jarak antara string dalam bahasa alami atau dalam data keuangan. Untuk selanjutnya, ada beberapa contoh asam amino yang dimiliki oleh makhluk hidup. Misalnya, ada manusia, kera, tikus, dan sapi. Nah, bisa dilihat di gambar bahwasanya sebuah sejajaran urutan yang diproduksi oleh glutal O dari protein histon mamalia. Nah, urutannya adalah asam amino untuk residu 120 dikurangi 180 protein. Nah, residu yang disimpan dalam semua urutan protein adalah kunci yang menunjukkan urutan yang dilestarikan. Nah, urutan yang dilestarikan itu terdapat dengan tanda bintang. Mutasi konservatif terdapat dengan tanda titik 2, mutasi semi konservatif terdapat pada titik, dan mutasi non-konservatif dalam kurung. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, terdapat molekul biologis pembawa. Yang pertama itu ada genom. Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel ataupun organisme, atau khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi genetik. Secara fisik, genom dapat terbagi menjadi molekul-molekul asam nukleat yang berbeda-beda, sebagai kromosom ataupun sebagai plasmid. Nah, sementara secara fungsional, genom dapat terbagi menjadi gen-gen. Nah, jadi kan setiap genom itu memiliki informasi. Nah, di mana setiap genom itu memiliki ukuran genom yang berbeda-beda. Contohnya itu terdapat pada tabel. Nah, di sini terdapat tabel organisme dan ukuran-ukuran genom yang berbeda-beda seperti itu. Nah, selain genom, jadi di sini itu terdapat gen, di mana gen itu adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup, yang di mana struktur gen itu terdiri atau terdapat akson dan intron, di mana intron itu terdapat di antara akson. Jadi nanti urutannya itu terdapat akson, intron. Nah, yang terdapat pada gambar di samping. Jadi letak intron itu pasti di antara ekson. Nah, seperti itu. Itu untuk gen. Nah, untuk selanjutnya terdapat analisis filogenetik. Filogenetika dan kesejajaran urutan adalah bidang yang terkait erat karena kebutuhan bersama untuk mengevaluasi keterkaitan urutan. Bidang filogenetik memanfaatkan secara ekstensif keberpihakan urutan dalam konstruksi dan interpretasi pohon filogenetik yang digunakan untuk mengklasifikasikan hubungan evolusioner antara gen homolog yang dipresentasikan dalam genom seperti yang berbeda. Jadi, pohon filogenetik disusun dan diurutkan dari tingkat atas ke bawah menggunakan penyocokan gen.
Sehingga semakin ke bawah, maka organismenya itu akan memiliki gen yang berbeda. Contohnya, misalkan pada kuda dan kura-kura yang memiliki tingkat yang sama pada tingkat kingdom, sedangkan pada tingkat kelas mereka tidak ada di kelas yang sama karena tidak memiliki gen yang sama, melainkan memiliki gen yang berbeda. Seperti itu. Secara kasar, identitas urutan tinggi menunjukkan bahwa urutan tersebut memiliki nenek moyang yang paling baru yang relatif muda. Sementara, identitas rendah menunjukkan bahwa divergensi lebih kuno. Nah, karena tadi pohon genetik itu adalah pengklasifikasian hubungan evolusioner antara gen homolog, nah berarti kita nantinya itu akan mempelajari hal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat homologi. Richard Owen ini merupakan ahli biologi pertama yang menggunakan istilah homologi. Dia itu mendefinisikan homologi sebagai organ yang sama pada hewan yang berbeda di bawah setiap variasi bentuk dan fungsi. Menurut Owen tahun 1843 pada halaman 379, gen-gen yang homolog memiliki banyak sekuens basa yang mirip, yang bila diekspresikan dapat menghasilkan protein yang serupa dalam struktur dan fungsinya. Nah, di sini terdapat contoh homologi dalam evolusi adalah lengan manusia tungkai pada lengan manusia ini memiliki struktur dan susunan yang sama dengan sayap burung dan sirip paus, walaupun semua struktur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Jadi, dalam gambar ini terdapat struktur dan susunannya itu yang sama, walaupun memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya nih, dalam paus, katak, kuda, harimau, manusia, burung, struktur dan susunannya itu sama seperti itu, melainkan akan tetapi pada fungsi mereka itu berbeda. Nah, pada gambar ini terdapat homologi struktur tungkai depan pada berbagai macam hewan yang menunjukkan adanya kesamaan nenek moyang di antara hewan-hewan tersebut. Saat ini, hewan-hewan darat dengan struktur kerangka seperti pada gambar, yaitu hewan darat dengan 4 tungkai disebut sebagai hewan tetrapoda. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya, protein yang homolog mungkin itu ada ortologus ataupun paralogus. Nah, ortologus sendiri adalah urutan homolog pada spesies berbeda yang muncul dari gen leluhur yang sama selama spesiasi. Selanjutnya, paralogus yaitu urutan homolog yang muncul oleh mekanisme seperti duplikasi gen. Nah, kita tidak dapat menghitung bihomologi karena itu bisa benar ataupun salah dan biasanya tergantung pada hipotesis yang digunakan. Nah, di sini terdapat similaritas. Similaritas menilai kesamaan antara dua protein ataupun urutan nukleotida. Ada dua langkah utama untuk proses ini. Langkah awalnya adalah pelurusan berpasangan yang membantu untuk menemukan perataan yang optimal antara dua sekuens, termasuk kesenjangan, menggunakan algoritma seperti BLAST, FASTA, dan LAGIN. Nah, mohon maaf, berarti ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu ada BLAST, FASTA, dan LAGIN. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk melakukan atau mencoba membuka aplikasi pada NCBI BLAST-TP atau BLAST-TN, yang pertama itu pilih program BLAST-TP untuk BLAST protein. Untuk perbandingan dua protein, kita centang kotak sejajarkan dua atau lebih urutan. Nah, setelah mencentang kotak sejajarkan dua atau lebih urutan, masukkan urutan atau nomor aksesinya. Di sini kami menggunakan urutan globin beta manusia dalam format FASTA dan untuk mioglobin kami menggunakan nomor aksesi. Nah, selanjutnya pilih parameter opsional apapun. Anda dapat memilih dari 8 matriks penilaian. Yang pertama itu ada BLOSUM 90, BLOSUM 80, BLOSUM 62, BLOSUM 50, BLOSUM 45, PAM 250, PAM 70, PAM 30, pilih PAM 250, Anda dapat mengubah penalti penciptaan celah
dan penalti perpanjangan jarak. Untuk pencarian blast the end, Anda dapat mengubah nilai hadiah dan penalti. Ada parameter lain yang dapat Anda ubah seperti ukuran, kata, nilai, harapan, pemfilteran, dan nilai penurunan. Kami membahas ini lebih rinci di bab 4. Nah, maksudnya bisa dilihat di e-book pada bab 4. Nah, klik sejajarkan, keluarannya mencangkup penjajaran berpasangan menggunakan kode asam amino 1 huruf. Nah, seperti itu. Ini adalah tata cara untuk membuka pada program NCBI BLASTP ataupun BLASTN. Nah, untuk slide selanjutnya, di mana kita akan mempelajari tentang penjajaran pasangan urutan atau sequence alignment yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, di mana sequence alignment ini bisa mengidentifikasi daerah kemiripan yang dapat menunjukkan hubungan fungsional, struktural, dan atau evolusioner antara dua urutan biologis, yaitu protein ataupun asam nukleat. Sequence alignment ini bisa mengidentifikasi. Nah, di mana cara melihat penjajaran ini ada 3 macam, di mana yang pertama itu ada dot plot matrix method, yang kedua itu ada dynamic programming, yang ketiga itu ada words method. Nah, yang pertama pada metode ini adalah dynamic programming. Nah, berguna dalam menyelaraskan urutan nukleotida DNA dan urutan asam amino dari protein yang dikodekan oleh DNA tersebut. Nah, pada tahapan programming ini, yang pertama itu ada inisialisasi, yang kedua itu ada pengisian matriks, dan yang ketiga ada pelacakan mundur dan penyelarasan, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kali menggunakan dynamic programming, itu adalah Richard Bellman pada tahun 1940. Dynamic programming ini sendiri memecahkan masalah yang kompleks dengan memecahnya menjadi submasalah yang sederhana. Di sini terdapat 2. Yang pertama itu ada tahap penyelarasan global alignment dan ada tahap penyelarasan lokal alignment. Yang pertama itu penyelarasan global alignment, yaitu pembuatan tabel dengan menggunakan rumus M plus 1 dan N plus 1. Nah, pengisian awalnya itu dengan 0, pengisian kolom berikutnya dengan menggunakan scoring. Kalau cocok, dia itu akan menghasilkan plus 1, sedangkan kalau tidak cocok akan dengan rumus plus min, dengan rumus min 1, dan celah akan menghasilkan min 2 dan akan kembali ke backward tracking, seperti itu. Untuk selanjutnya ada tahap penyelarasan lokal alignment. Nah, pembuatan tabel dengan menggunakan rumus M plus 1 dan N tambah 1, sama rumusnya dengan yang awal. Nah, pengisian awal bloknya itu dengan 0, pengisian kolom berikutnya dengan menggunakan scoring yang cocok. Nah, kalau cocok itu dengan plus 1, kalau tidak cocok dengan celah 0 atau kembali ke backward tracking, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat gambar yang melihatkan global alignment dan melihatkan lokal alignment, seperti itu. Dan ini terdapat contohnya. Nah, untuk metode kedua, di sini itu terdapat dot plot matrix. Dot plot adalah gambaran yang sederhana yang memberikan gambaran tentang persamaan antara dua urutan. Dot plot memberikan pernyataan bergambar singkat tentang hubungan antara dua urutan. Nah, wilayah dalam DNA yang dikenali oleh regulator transkripsi atau enzim retriksi memiliki urutan yang terkait dengan palindrom, melintasi dari satu untai ke untai lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa contoh dari dot plot matrix itu sendiri. Nah, ada low complexity region, palindromic, terus irreverse repeat, terus ada direct repeat. Nah, untuk direct repeat ini sendiri yaitu dot plot yang menunjukkan identitas antara urutan berulang, misalnya abrakadabra, dan dirinya sendiri. Pengulangan muncul pada beberapa diagonal cabang sejajar dengan diagonal utama.
Nah, untuk selanjutnya di sini juga terdapat yang inverted repeat. Nah, pada inverted repeat ini terdapat setiap jalur melalui dot plot dari kiri atas ke kanan bawah melewati serangkaian sel yang masing-masing mengambil sepasang posisi, satu dari baris dan satu dari kolom yang sesuai dalam perataan atau yang menunjukkan celah di salah satu urutan. Jalannya tidak harus melalui titik yang terisi saja, namun, semakin banyak titik terisi pada segmen diagonal jalur, semakin banyak residu yang cocok dalam perataan, seperti itu. Nah, untuk kolom itu sama dengan sequence 1 dan untuk baris penamaannya dengan sequence 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, di sini terdapat metode word method atau sering dikenal dengan K-TOEFL. Nah, metode ini sangat berguna dalam pencarian database skala besar, di mana dapat dipahami bahwa sebagian besar urutan kandidat pada dasarnya tidak memiliki kecocokan yang signifikan dengan urutan query. Nah, metode heuristik yang tidak dijamin dapat menemukan solusi penyelarasan yang optimal, tetapi secara signifikan lebih efisien daripada pemrograman dinamis atau dinamis program. Metode word ini terkenal karena implementasinya dalam alat pencarian database, FASTA, dan keluarga BLAST. Nah, mereka mengidentifikasi serangkaian pendek kata-kata yang tidak tumpang tindih dari urutan query. Kemudian, mereka itu dicocokkan dengan urutan database kandidat untuk mendapatkan hasil. Seperti Baik, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai penalti celah. Penalti celah atau gap penalti adalah metode penilaian keberpihakan dua atau lebih urutan. Saat penyejaran urutan memperkenalkan celah dalam urutan dapat memungkinkan algoritma pelurusan untuk mencocokkan lebih banyak istilah daripada yang bisa dilakukan dengan kesenjangan tanpa celah. Nah, lalu dari penalti celah ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada konstan, linear, affine, convex atau cembung, dan profil base. Yang pertama ada konstan. Ini adalah jenis penalti celah yang paling sederhana, di mana skor negatif tetap diberikan untuk setiap celah, berapapun panjangnya. Hal ini mendorong algoritma untuk membuat lebih sedikit, lebih besar, dan juga celah yang meninggalkan bagian bersebelahan yang lebih besar. Bisa dilihat pada kotak, jadi adanya penyelarasan dua urutan DNA pendek dengan strip yang menggambarkan celah dari satu pasangan basa. Jika setiap perbandingan bernilai 1 poin dan selisih keseluruhannya itu min 1, maka skor total yang didapatkan dari suatu pasangan basa yaitu 7 dikurangi 1, yaitu 6. Lalu yang selanjutnya ada jenis linear. Dibandingkan dengan penalti celah konstan, penalti celah linear memperhitungkan panjang atau L dari setiap penyisipan atau penghapusan celah. Oleh karena itu, jika penalti untuk setiap elemen yang dimasukkan atau dihapus dengan B dan panjang celah L, penalti selisih total akan menjadi produk dari dua, yaitu B dan L. Metode ini mendukung celah yang lebih pendek dengan skor total menurun dengan setiap celah tambahan. Bisa dilihat pada kotak. Di situ ada urutan pasangan basa di mana strip tadi itu dinyatakan sebagai celah. Jadi di sini tuh ada 3 celah. Dan pada jenis ini ukuran celah dipertimbangkan. Nah, dengan perbandingan dengan skor 1 pada setiap celah dan setiap celahnya itu min 1, maka skor di sini adalah 7 dikurangi 3, yaitu 4. Lalu selanjutnya ada jenis affine. Fungsi penalti gap yang paling banyak digunakan adalah penalti affine gap. Penalti selisih affine menggabungkan komponen-komponen dalam hukum gap konstan dan linear. Mengambil bentuknya ini memperkenalkan istilah baru di mana A dikenal sebagai penalti pembuka celah, B penalti perpanjang jarak, dan L yaitu panjang jarak. Pembukaan celah mengacu pada biaya yang dibutuhkan untuk membuka celah dengan panjang berapapun, dan perluasan celah biaya untuk memperpanjang panjang celah yang sebesar 1. Seringkali tidak jelas seperti apa nilai A dan B seharusnya. Secara umum, jika kepentingan adalah untuk menemukan kecocokan terkait erat, misalnya penghapusan urutan vektor selama sequencing genom, penalti celah yang lebih tinggi harus digunakan untuk mengurangi bukaan celah ini. Di sisi lain, penalti celah harus
diturunkan ketika tertarik untuk menemukan perbandingan yang lebih jauh. Hubungan antara A dan B juga berpengaruh pada ukuran gap. Jika ukuran celah penting, A kecil dan B besar, lebih mahal untuk memperpanjang celah digunakan dan sebaliknya. Hanya rasio A atau B yang penting karena mengalihkan keduanya dengan konstanta positif, di mana K yaitu K A ditambah KBL sama dengan K kali A tambah BL yang tidak mengubah penalti relatif di antara susunan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada jenis dari konveks atau cembung. Menggunakan penalti affine gap membutuhkan penerapan nilai penalti tetap untuk membuka dan memperpanjang jarak. Nah, ini bisa menjadi terlalu kaku untuk digunakan dalam konteks biologi. Nah, dalam jenis konveks ini atau celah logaritmik mengambil bentuknya dan diusulkan karena penelitian telah menunjukkan distribusi ukuran ideal mematuhi hukum pangkat. Masalah lain yang diusulkan dengan penggunaan celah affine adalah favoritisme, menyelaraskan urutan dengan celah yang lebih pendek. Penalti gap logaritmik atau konveks ini diciptakan untuk memodifikasi affine gap sehingga dibutuhkan gap yang panjang. Namun berbeda dengan ini, telah ditemukan bahwa menggunakan model logaritmik telah menghasilkan keselarasan yang buruk jika dibandingkan dengan model affine. Lalu selanjutnya berbasis profil atau profil base. Algoritma penyelarasan profil-profil adalah alat yang ampuh untuk mendeteksi hubungan homologi protein dengan akurasi penyelarasan yang ditingkatkan. Daripada menggunakan matriks substitusi untuk mengukur kesamaan pasangan asam amino, metode penyelarasan profil ini memerlukan fungsi penilaian berbasis profil untuk mengukur kesamaan pasangan vektor profil. Penyelarasan profil-profil juga menerapkan fungsi penalti kesenjangan. Informasi gap biasanya digunakan dalam membentuk profil frekuensi ideal yang lebih spesifik untuk disejarkan sekuensinya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada grafik di mana grafik ini menunjukkan perbedaan antara jenis penalti-penalti yang tadi sudah dijelaskan. Di mana linear itu berwarna merah, konstan itu berwarna hijau, affine itu berwarna biru, dan juga konveks itu berwarna ungu. Bisa dilihat di sini sangat berbeda dari linear, konstan, affine, dan juga konveks. Angka pastinya akan berubah untuk aplikasi yang berbeda, tetapi ini menunjukkan bentuk relatif dari setiap fungsi jenis-jenis penalti di sini. Lalu selanjutnya ada membandingkan kerumitan waktu. Penggunaan penyelarasan dalam biologi komputasi seringkali melibatkan urutan dengan panjang yang berbeda-beda. Penting untuk memilih model yang akan berjalan secara efisien pada ukuran input yang diketahui. Bisa dilihat pada tabel ada kompleksitas waktu untuk berbagai model penalti celah, di mana penalti konstan dan penalti affine itu waktunya itu sama, dan juga penalti konveks ini waktunya Mn Lg kali M plus N. Lalu selanjutnya ada penjajaran lokal dari algoritma Smith dan Waterman. Algoritma penyelarasan lokal atau Smith dan Waterman adalah metode yang paling ketat di mana subset dari dua urutan protein atau DNA dapat disejajarkan. Penyelarasan lokal sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pencarian basis data di mana kita mungkin ingin menyelaraskan domain protein tetapi tidak seluruh urutan dari domain tersebut. Nah, penjajaran lokal juga dalam algoritma Smith-Waterman, matriks dibuat dengan baris ekstra di sepanjang bagian atas dan kolom tambahan di sisi kiri. Untuk urutan panjang M dan N, matriks memiliki dimensi M tambah 1 dan juga N tambah 1, di mana aturannya jika semua opsi skor lainnya menghasilkan nilai negatif, maka 0 harus dimasukkan ke dalam sel. Skor S, I, J diberikan sebagai maksimum dari 4 nilai yang mungkin. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan contoh dari matriks yang dibentuk dari dua urutan RNA, di mana posisi identitas nukleotida yang diarsir abu-abu dan juga yang diarsir merah jambu itu nukleotida yang terdapat di wilayah kesejajaran lokal. Nah, yang A itu
Dalam contohnya itu tadi bisa dilihat ya, matriks dibentuk dari 2 urutan RNA. Sistem penilaian mereka di sini itu yaitu +1 untuk perbandingan, -1/3 untuk ketidakcocokan, dan penalti selisih antara perbandingan dan ketidakcocokan, -1,3 untuk jarak panjang 1. Matriks diberi skor berdasarkan pencarian maksimum dari 4 kemungkinan nilai non-negatif. Nilai tertinggi dalam matriks yaitu 3,3, sesuai dengan permulaan penyelarasan lokal yang optimal, dan residu penyelarasan yang font hijau meluas ke atas dan ke kiri hingga nilai 0 tercapai. Lalu bisa dilihat yang B-nya itu merupakan penjajaran lokal yang diturunkan dari matriks ini yang ditampilkan. Perhatikan bahwa keselarasan ini mencakup identitas, ketidakcocokan, dan juga celah. Lalu yang C itu yaitu sebuah kelarasan global dari 2 urutan ditampilkan untuk membandingkan atau perbandingan dengan kesejajaran lokal. Perhatikan juga bahwa di sini mencakup keseluruhan dari kedua urutan. Lalu selanjutnya ada penyelarasan urutan genetik atau coding sequence in genome. Penyelarasan genetik dalam bioinformatika telah digunakan untuk menjelaskan mutasi genetik yang terjadi dari penyisipan atau penghapusan urutan. Kadang-kadang disebut sebagai indel. Penyisipan atau penghapusan dapat terjadi karena mutasi tunggal, persilangan yang tidak seimbang pada meiosis, kesalahan pemasangan untaian tergelincir, dan translokasi kromosom. Pengurutan DNA adalah proses penentuan urutan asam nukleat atau urutan nukleotida dalam DNA. Ini mencakup metode atau teknologi apapun yang digunakan untuk menentukan urutan 4 basa: adenin, guanin, sitosin, dan timin. Munculnya metode sequencing DNA yang cepat telah mempercepat penelitian dan penemuan biologis dan medis. Lalu di sini terdapat 2 metode dasar. Yang pertama itu ada metode Maxam-Gilbert, dan yang kedua yaitu metode rantai terminasi. Nah, dalam metode Maxam-Gilbert ini menerbitkan metode sequencing DNA pada tahun 1977 berdasarkan modifikasi kimiawi DNA dan pembelahan selanjutnya pada basis tertentu. Juga dikenal sebagai sequencing kimia. Metode ini memungkinkan sampel DNA untai ganda yang dimurnikan untuk digunakan tanpa cloning lebih lanjut. Penggunaan pelabelan radioaktif metode ini dan kompleksitas teknisnya menghambat penggunaan ekstensif setelah penyempurnaan metode Sanger dilakukan. Nah, jadi pada metode Maxam-Gilbert ini memerlukan pelabelan radioaktif di salah satu ujung 5 kaki DNA dan pemurnian fragmen DNA harus diurutkan. Perlakuan kimia kemudian menghasilkan pemutusan pada proporsi kecil dari 1 atau 2 dari 4 basa nukleotida di masing-masing 4 reaksi. Konsentrasi bahan kimia mengubah dan dikendalikan untuk memasukkan rata-rata 1 modifikasi per molekul DNA. Dengan demikian, serangkaian fragmen berlabel dihasilkan dari ujung yang diberi label radiolabel sampai tempat pemotongan pertama di setiap molekul. Fragmen dalam 4 reaksi di elektroforesis berdampingan dalam mendenaturasi gel akrilamida untuk pemisahan ukuran. Lalu selanjutnya ada metode rantai terminasi yang dikembangkan oleh Frederick Sanger dan rekan kerjanya pada tahun 1977. Nah, metode ini menjadi metode pilihan karena kemudahan dan kehandalan relatif. Ketika ditemukan metode terminator rantai menggunakan lebih sedikit bahan kimia beracun dan jumlah radioaktivitas yang lebih rendah daripada metode Maxam dan Gilbert tadi. Nah, karena kemudahan komparatifnya, metode Sanger ini segera diotomatiskan dan merupakan metode yang digunakan dalam sequencer DNA pada generasi pertama. Lalu selanjutnya ada skala besar dan sequencing de novo. Pengurutan skala besar sering bertujuan untuk mengurutkan potongan DNA yang lebih panjang, seperti keseluruhan kromosom, meskipun pengurutan skala besar juga dapat digunakan untuk menghasilkan urutan pendek dalam jumlah yang sangat besar, seperti yang ditemukan di tampilan FAG.
Untuk target yang lebih panjang seperti kromosom, pendekatan umum terdiri dari pemotongan dengan enzim restriksik atau pemotongan dengan gaya mekanis. Fragmen DNA yang besar menjadi fragmen DNA yang lebih pendek. DNA yang terfragmentasi kemudian dapat dikloning menjadi DNA yang diaplikasi dalam inang bakteri seperti Escherichia coli. Bisa dilihat pada gambar. Di sini merupakan DNA genom yang terfragmentasi menjadi potongan-potongan acak dan diklon sebagai perpustakaan bakteri. Lalu DNA dari klon bakteri individu tersebut diurutkan dan urutannya dirakit dengan menggunakan daerah DNA yang tumpang tindih. Kemudian ada istilah de novo sequencing, secara khusus mengacu pada metode yang digunakan untuk menentukan urutan DNA tanpa urutan yang diketahui sebelumnya. De novo ini diterjemahkan dari bahasa Latin yang artinya dari awal. Celah dalam urutan yang dirakit dapat diisi dengan jalan primer. Strategi yang berbeda memiliki pengorbanan untuk berbeda dalam kecepatan dan akurasi. Metode senapan sering digunakan untuk mengurutkan genom besar, tetapi perakitan rumit dan sulit, terutama dengan pengulangan urutan yang seringkali menyebabkan celah dalam perakitan genom. Lalu selanjutnya ada metode pengembangan. Nah, di mana metode pengembangan ini yaitu metode sequencing DNA yang pada saat ini sedang dikembangkan, termasuk membaca untaian DNA transit melalui pori-pori nano atau metode yang sekarang komersial, tetapi generasi berikutnya seperti nanopori solid state masih dalam perkembangan. Dan teknik berbasis mikroskop seperti mikroskop gaya atom atau mikroskop elektron transmisi yang digunakan untuk mengidentifikasi posisi nukleotida individu dalam fragmen DNA. Dengan pelabelan nukleotida dengan elemen yang lebih besar, misalnya halogen, untuk mendeteksi dan perekaman visual. Teknologi generasi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mengurangi waktu untuk menghasilkan dan biaya dengan menghilangkan kebutuhan akan reagen yang berlebihan dan memanfaatkan proses aktivitas DNA polimerase. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Dela Lailatul Arafah. Baik, materi untuk selanjutnya yaitu penjajaran pasangan urutan dengan BLAST2 sekuen. Nah, dengan adanya pilihan untuk penjajaran urutan DNA atau urutan protein yang dikodekannya, seringkali lebih informatif untuk membandingkan urutan protein. Nah, penjajaran berpasangan ini adalah proses menyusun dua urutan untuk mencapai tingkat identitas maksimal atau tingkat konservasi maksimal dalam kasus penjajaran asam amino. Nah, tujuan dari penjajaran berpasangan yaitu untuk menilai derajat kesamaan dan kemungkinan homologi antara dua molekul. Selanjutnya di sini ada homologi. Nah, homologi itu apa sih? Nah, homologi itu adalah inferensi kualitatif atau urutan homolog atau tidak. Identitas dan kesamaannya itu adalah kuantitas yang menggambarkan keterkaitan urutan. Nah, konsep homologi ini memiliki sejarah yang kaya sejak abad ke-19. Menurut Walter M. Fitch, pada tahun 1970, dia mengatakan harus ada dua subkelas dari homologi. Yang pertama, di mana homologinya adalah hasil duplikasi gen sehingga kedua salinan tersebut telah turun berdampingan selama sejarah suatu organisme, misalnya alfa dan beta hemoglobin, maka gen tersebut harus disebut dengan paralogous atau para sampai dengan paralel. Nah, yang kedua, di mana homologinya adalah hasil spesiasi sehingga sejarah gen mencerminkan sejarah spesies, misalnya alfa hemoglobin pada manusia dan tikus. Nah, maka gen tersebut harus disebut dengan ortologus atau orto yaitu tepat. Selanjutnya ada dua jenis penjajaran utama. Yang pertama ada global dan yang kedua ada lokal. Nah, penjajaran global ini berisi seluruh urutan dari setiap protein atau molekul DNA, sedangkan penjajaran lokal berfokus pada daerah kemiripan terbesar antara dua urutan.
Nah, selanjutnya di sini ada penjajaran global impulse needle. Nah, algoritma ini penting karena menghasilkan penjajaran yang optimal dari urutan protein atau DNA. Nah, hasilnya optimal itu, tetapi tidak semua kemungkinan kesejajaran perlu dievaluasi. Perbandingan berpasangan yang lengkap akan terlalu mahal secara komputasi untuk dilakukan. Nah, pendekatan Needleman-Wunsch ini untuk penyelarasan urutan global ada dalam 3 langkah. Yang langkah pertama yaitu menyiapkan matriks, langkah kedua yaitu menilai matriks, dan langkah ketiga yaitu mengidentifikasi perataan optimal. Kita akan bahas satu persatu. Langkah pertama yaitu menyiapkan matriks. Nah, di sini membandingkan dua urutan dalam matriks 2 dimensi. Nah, pertama panjang M, yaitu horizontal sepanjang sumbu X sehingga residu asam aminonya sesuai dengan kolom. Nah, yang kedua ada panjang N, yaitu vertikal di sepanjang sumbu. Nah, dengan residu asam amino yang sesuai dengan baris. Nah, di sini ada gambar A, yaitu dua urutan dapat ditetapkan sebagai jalur diagonal melalui matriks, dan bila perlu jalur dapat menyimpang secara horizontal atau vertikal, mencerminkan celah yang dimasukkan ke dalam pelurusan. Nah, pada gambar B dapat dilihat di sini dua urutan itu identik membentuk jalur pada matriks yang sesuai dengan garis diagonal. Nah, pada gambar C, jika ada ketidakcocokan, jalur itu tetap mengikuti diagonal, meskipun sistem penilaian dapat menghukum adanya ketidakcocokan. Selanjutnya ada terdapat gambar D, yaitu jika perataan mencakup celah di urutan pertama, sedangkan gambar E yaitu jika perataan mencakup celah di urutan kedua, yaitu jalur tersebut mencakup garis vertikal atau horizontal. Nah, yang kedua yaitu ada menilai matriks. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi keselarasan yang optimal. Dapat dilihat pada gambar di sini. Pada gambar A itu menunjukkan urutan panjang M dan kita membentuk matriks berdimensi M plus 1 dengan N plus 1. Nah, dan menambahkan penalti celah pada baris dan kolom pertama. Nah, setiap posisi celah menerima skor min 2. Nah, sel-sel yang memiliki identitas diarsir oleh abu-abu. Nah, yang B ini yang terdapat B itu sistem penilaian dalam contoh ini adalah plus 1. Nah, untuk perbandingannya min 2 untuk ketidakcocokan. Nah, dan min 2 ini untuk penalty gap. Nah, di setiap sel, skor diberikan menggunakan algoritma rekursif yang mengidentifikasi skor tertinggi dari 3 perhitungan. Nah, ada yang pada gambar C itu di setiap sel F, kami menghitung skor yang diperoleh dari mengikuti jalur dari sel kiri atas. Nah, kami menambahkan skor sel itu plus skor F atau I dan J, sel ke kiri termasuk penalti celah, dan sel tepat di atas yaitu sekali lagi termasuk penalti celah. Nah, pada gambar D ini untuk menghitung skor di sel baris dan kolom kedua. Nah, mengambil maksimum dari 3 skor plus 1, min 4, dan min 4. Skor terbaik ini plus 1 mengikuti jalur panah merah dan kami mempertahankan informasi jalur terbaik. Nah, menghasilkan skor setiap sel untuk kemudian merekonstruksi penyelarasan berpasangan. Nah, selanjutnya pada gambar E, untuk menghitung skor di baris kedua, kolom ketiga kita kembali mengambil maksimum dari 3 skor, yaitu min 1, min 4, dan min 4. Skor terbaik itu mengikuti dari sel kiri atau panah merah. Nah, selanjutnya ada gambar F di sini untuk menghitung skor di baris pertama matriks. Sedangkan yang gambar D itu matriks yang lengkap, mencakup skor keseluruhan dari keselarasan optimal. Nah, atau min 1 itu dilihat dari sel di kanan bawah sesuai dengan ujung karboksi setiap protein. Nah, panah merah itu menunjukkan jalur di mana skor tertinggi untuk setiap sel diperoleh. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi perataan optimal. Nah, perataan ini ditentukan dengan prosedur penelusuran kembali. Mulailah dengan sel di kanan bawah matriks atau ujung karboksi protein atau ujung 3 dari urutan asam nukleat.
Nah, alignment pairwise global dari dua urutan asam amino ini menggunakan algoritma pemrograman dinamis. Nah, mengamankan matriks dan menggunakan prosedur penelusuran kembali untuk mendapatkan alignment. Nah, yang pertama itu penjajaran dari ditampilkan. Yang gambar pertama yang ditunjukkan dengan huruf A, sel yang disorot dengan warna merah muda mewakili sumber skor optimal. Nah, pada gambar B, dalam representasi yang setara, panah menunjuk kembali ke sumber optimal skor setiap sel. Nah, dan yang ke gambar ketiga, pada C ditunjukkan oleh huruf C ini, trackback ini memungkinkan kita untuk menentukan urutan penyelarasan yang optimal. Nah, panah vertikal atau horizontal sesuai dengan posisi sisipan celah, sedangkan garis diagonal menunjukkan kecocokan yang sama persis atau ketidakcocokan. Nah, perhatikan bahwa skor akhir min 4 sama dengan jumlah pertandingan atau 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, ketidakcocokan itu tidak ada dalam contoh ini. Nah, dan kesenjangannya itu 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada penjajaran lokal Imbos-Waterman. Nah, metode yang paling ketat di mana subset dari dua urutan protein atau DNA dapat disejarkan. Nah, penjajaran lokal sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pencarian basis data di mana kita mungkin ingin menyelaraskan domain protein atau tetapi tidak seluruh urutan. Nah, di sini ada metode pengaturan sequence lokal dari Smith and Waterman. Nah, format dari dua urutan RNA yaitu ada CAG-CCU, CG-CUU-AG, dan AAUG-CCA-UU-GA-CGG. Nah, posisi identitas nukleotida diarsir abu-abu, nah atau diarsir merah muda di wilayah kesejajaran lokal. Sistem penilaian mereka di sini adalah +1 untuk pertandingan. Nah, dikurangi sepertiga untuk ketidakcocokan dan penalti selisih antara pertandingan dan ketidakcocokan. Atau -1 dan 3 untuk selisih panjang 1. Nah, matriks ini diberi skor berdasarkan pencarian maksimum dari 4 kemungkinan nilai non-negatif. Nilai tertinggi dalam matriks sesuai dengan awal dari penyelarasan lokal yang optimal. Nah, dan residu yang disejarkan meluas ke atas dan ke kiri hingga nilai 0 tercapai. Nah, pada huruf B ini ditunjukkan penjajaran lokal yang diturunkan dari matriks ini ditampilkan. Tercatat bahwa keselarasan ini mencakup identitas. Ketidakcocokan yang berasal dari matriks ini ditampilkan. Perhatikan bahwa keselarasan ini mencakup identitas, ketidakcocokan, dan celah. Nah, ada yang gambar C itu, maksudnya poin C, penjajaran global dari dua urutan ditampilkan untuk perbandingan dengan perataan lokal. Nah, perhatikan bahwa ini mencakup keseluruhan dari kedua urutan. Nah, contoh penggunaan algoritma penyelarasan lokal untuk penjajaran dua urutan asam nukleat yang diadaptasi dari Smith and Waterman ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, baris paling atas dan kolom paling kiri dari matriks diisi dengan angka 0. Nah, penyelarasan maksimal dapat dimulai dan diakhiri di mana saja dalam matriks. Dengan alasan urutan linier dari dua urutan asam amino itu tidak dapat dilanggar. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung dicantumkan di aplikasi Trello maupun langsung via PC boleh. Nah, terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami. Mungkin sekian dari presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.